Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pemirsa TV Silaturahim dan pendengar Radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian tarjamah Quran Lafdhiyah. Pada kajian yang lalu kita telah sampai pada surah Al-An'am ayat yang ke-27. Nah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita mulai ayat ke-28 sampai menjelang Isya nanti. Untuk itu marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai dari ayat yang ke-28. Nanti kita baca sekaligus 3 ayat karena ini ayatnya pendek-pendek ya. Jadi 28, 29 dan 30 dari surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Begitu 3 ayat dari surah Al-An'am mulai ayat 28, 29 dan 30. Sekarang kita terjemahkan secara lafdhiyah dan juga nanti terjemah secara keseluruhan per ayat. Bal bada, bahkan telah nyata. Lahum, bagi mereka. Ma yukhfuna, apa yang mereka sembunyikan. Min qablu, dari dahulu. Walau ruddu, dan seandainya mereka dikembalikan ke dunia maksudnya. La'adu, niscaya mereka akan mengulang kembali. Lima nuhu, dari apa yang mereka telah dilarang anhu darinya. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka lakadzibun, sungguh dusta. Arti secara keseluruhan ayat 28. Tetapi
atau sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Jadi ini masih menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kafir ketika mereka itu dihadapkan ke neraka. Mereka menyampaikan beberapa ucapan, termasuk beberapa alasan. Mereka minta dikembalikan ke dunia. Maka Allah menjelaskan di sini, mereka melihat apa yang dulu mereka sembunyikan. Maksudnya kejahatan yang mereka sembunyikan dulu di dunia ditampakkan oleh Allah ketika mereka sudah di neraka. Dan seandainya toh keinginan mereka itu dituruti, di mana mereka ingin kembali ke dunia dan mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi kejahatannya, tidak mungkin. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali melakukan kejahatannya. Karena pada hakikatnya memang mereka itu adalah pembohong. Begitu ayat 28. Selanjutnya 29. Wa qalu, dan mereka berkata, in hiya, tidaklah ini, maksudnya dunia, illa hayatuna, kecuali kehidupan kami, ad-dunya yang dekat atau kehidupan dunia. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami bimab'utsin, dibangkitkan. Nah ini selanjutnya penjelasan dari ayat 28. Ayat ini secara keseluruhan artinya, dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup ini hanyalah di dunia dan kita tidak akan dibangkitkan. Inilah jahatnya orang-orang kafir. Seandainya betul mereka itu dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan mengatakan seperti ini. Kita ini hanya hidup ya di dunia ini saja, kita tidak akan dibangkitkan. Toh nanti kita akan dikembalikan lagi. Nah itu. Selanjutnya ayat yang ke-30. Walau taro, dan seandainya engkau melihat, id wukifu, ketika mereka dihadapkan, diberdirikan, ala rabbihim, kepada Tuhan mereka, qala, Allah akan berkata, alaisa hada, bukankah ini, kebangkitan maksudnya hari kiamat, bil haqqi, benar. Qalu, mereka menjawab, bala, benar, warabbina, demi Tuhan kami. Qala, maka Allah, dia berkata, berfirman, fadhuku, maka rasakanlah al-adaba, siksa, bima kuntum, disebabkan kalian dulu takfurun, mengingkari. Secara keseluruhan ayat yang ke-30. Dan seandainya engkau melihat, engkau maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentu engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia, Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka jawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia, Allah berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kalian mengingkarinya. Inilah episode dari kehidupan akhirat yang digambarkan oleh Al-Quran ketika orang-orang kafir berhadapan dengan Allah. Akan terjadi peristiwa yang mengharukan di situ. Ketika Allah menyatakan, bukankah hari kebangkitan itu benar?
Mereka orang kafir yang dulu di dunia itu menolak, mereka mengatakan, benar ya Allah. Maka karena memang sebetulnya mereka sudah tahu kebenaran tetapi tidak mau mengakui, Allah menyatakan, nah sekarang rasakan. Azab ini sebabnya disebabkan dulu kalian tidak mengakui adanya hari kebangkitan. Demikian para ikhwan ayat yang ke-30. Selanjutnya ayat ke-31. Kita baca satu ayat saja. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'at humus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Arti lafziahnya, qad khasira, sungguh rugi. Alladzina kadzdzabu, orang-orang yang mendustakan biliqa'illah, pertemuan dengan Allah. Hatta sehingga idza ja'athum, ketika datang kepada mereka as-sa'atu, hari kiamat, baghtatan, secara tiba-tiba, qalu, mereka berkata, ya hasrotana, alangkah besarnya penyesalan kami, ala ma farradna, atas apa yang telah kami lalaikan, fiha, tentang kiamat itu. Wahum, dan mereka, yahmiluna, memikul, auzarahum, dosa-dosa mereka, ala zuhurihim, di atas punggung-punggung mereka. Ala sa'a, alangkah buruknya, ma yazirun, apa yang mereka pikul itu. Arti secara keseluruhan ayat yang ke-31, sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Sehingga ketika kiamat datang dengan tiba-tiba kepada mereka, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggung-punggung mereka. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Nah, inilah penyesalan orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat. Dan Allah menjelaskan orang yang mendustakan hari kiamat adalah orang yang rugi. Jadi walaupun mungkin kelihatan di dunia ini ada untungnya, tapi sebetulnya itu adalah kerugian. Karena apa yang mereka kumpulkan, keuntungan yang mereka dapatkan di dunia, semuanya akan menjadi dosa yang mereka pikul nanti di hari kiamat. Dan mereka nanti akan mengatakan, alangkah penyesalan kami karena kami lalai terhadap hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari penyesalan yang terlambat ini. Kita dijauhkan dari hidup yang rugi karena kita tidak percaya dengan hari kiamat. Mudah-mudahan ini dijauhkan dari kita. Selanjutnya ayat yang ke-32 dan 33. Kita baca dua ayat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun
Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinnaz zalimina biayatillahi yajhadun. Arti lafziahnya, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa la'ibun, kecuali hanya permainan, walahun, dan senda gurau. Walad darul akhiratu, dan sungguh negeri akhirat. Walad darul akhiratu, dan sungguh negeri akhirat. Itu khairun, lebih baik. Lilladina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kalian tidak mengerti? Ini arti lafdiyah dari ayat yang ke-32. Adapun arti secara keseluruhan, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kalian mengerti? Allah menjelaskan di sini hakikat kehidupan dunia. Yaitu apa? La'ibun walahun. La'ibun walahun ini permainan dan senda gurau. Itu cirinya minimal 2. 1 akan mengakibatkan kesedihan dan juga mungkin gembiraan. Tapi lebih dominan kesedihan. Ini kalau bermain, kalah sedih, menang gembira. Senda gurau pun begitu. Nah, mungkin kalau senda gurau lebih pada kesenangan. Tapi juga ada biasanya yang menjadi sasaran senda gurau, dia akan sedih. Nah, yang kedua sementara para hewan semua. Jadi sebahagia apapun di dunia itu sementara. Sesedih apapun di dunia sementara. Inilah Allah beri petunjuk pada kita. Oleh karena itu kita tidak boleh terlalu risau dengan kehidupan dunia. Bagi orang yang bertakwa, fokus adalah kehidupan akhirat. Itu lebih baik. Walaupun tidak boleh melupakan kehidupan dunia. Tapi jangan sampai fokus kita hanya kepada kehidupan dunia. Nah, Allah kemudian menutup ayat ini. Apakah kalian tidak mengerti? Seharusnya orang yang mengerti itu adalah orang yang memilih kehidupan akhirat. Selanjutnya ayat 33. Qad na'lamu, sungguh kami mengetahui. Innahu, sesungguhnya, la yahzunuka, sungguh menyedihkan engkau, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yaquluna, yang mereka berkata. Fa innahum, alladzi, apa yang yaquluna, yang mereka katakan. Maaf ya. Alladzi, yang yaquluna, mereka katakan. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka. La yukadzibunaka, tidak mendustakan engkau. Walakinna, dan sesungguhnya. Al-zalimina, orang-orang yang zalim, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, yajhadun, mereka itu ingkar. Arti secara keseluruhan, sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, wahai Muhammad SAW. Jangan bersedih, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Inilah tasliyah, hiburan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW.
karena ucapan-ucapan orang-orang kafir yang menolak dakwah beliau. Allah menyatakan itu tidak perlu kau buat sedih. Karena sebetulnya mereka itu tidak mendustakan kamu. Yang didustakan itu sebetulnya ayat-ayat Allah. Yang didustakan itu kami, yaitu Allah. Itu seperti yang dikatakan oleh Abu Lahab dan juga teman-temannya. Saya tidak mendustakan Muhammad kok. Yang saya dustakan adalah apa yang dibawa oleh dia. Nah inilah hakikat pendustaan mereka, bukan mendustakan Rasulullah SAW. Karena tidak ada celah apapun yang membuat mereka mendustakan Rasulullah SAW. Karena memang sejak beliau kecil, kemudian kanak-kanak, dewasa, muda, dewasa, mereka tahu semuanya. Sampai beliau digelari Al-Amin. Maka mereka tidak mendustakan engkau, demikian kata Allah. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Selanjutnya, masih tasliyah, hiburan untuk Rasulullah SAW. Ayat yang ke-34. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Hati-hati baca kalimat naba, walaupun itu ada alifnya, tidak boleh dibaca panjang. Ini termasuk gharib ya. Min nabai, tidak nabai, tidak ya. Sekarang arti lafdiahnya. Walaqad dan sungguh kudzibat telah didustakan rusulun, rasul-rasul. Min qablika dari sebelum engkau. Fasobaru maka mereka sobar. Ala ma kudzibu atas yang mereka itu didustakan. Terhadap apa yang mereka itu didustakan. Wa'udhu dan apa yang mereka itu dianiaya, disakiti. Hatta atahum sehingga datang kepada mereka nasruna pertolongan kami. Wala mubaddila dan sungguh tidak ada dan wala mubaddila dan tidak ada yang dapat mengubah li kalimatillah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah. Walaqad dan sungguh ja'aka telah datang kepada engkau min naba'il mursalin min tab'id sebagian dari berita para rasul. Adapun arti secara keseluruhan ayat 34. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Nah, jadi kembali melanjutkan hiburan Allah kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya apa yang kamu alami, yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, itu juga dialami oleh Rasul-Rasul sebelum beliau. Mereka sabar atas pendustaan kaumnya, mereka sabar dengan siksaan kaumnya. Sampai datang pada mereka pertolongan Allah. Ini janji Allah. Bahasanya Rasul mesti menang. Ini kepastian tidak berubah sejak ditetapkan dulu. Oleh karena itu kalau satu saat misalnya Rasul mengalami kekalahan, itu hanya satu fragmen atau bagian dari
perjuangan. Akhirnya nanti menang. Begitu juga pengikut para rasul. Seandainya sekarang pengikut para rasul ini kalah, ini fragmenta saja. Tapi akhirnya seperti yang saya katakan, mesti pengikut rasul yang menang. Orang-orang kafir yang mesti akan kalah. Maka tenanglah wahai para pengikut rasul ya, terhadap pendustaan musuh-musuh Allah dan juga gangguan-gangguan musuh-musuh Allah. Pengikut Rasul pasti menang. Nah, dan juga disebutkan ceritanya sudah banyak kok. Nah, itu yang disebutkan tadi walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Ayat 35. Mungkin ini ayat yang terakhir ya dalam kajian ini. Dari surah Al-An'am. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Arti lafziahnya, wa in kana, dan jika kabura berat, alaika atas engkau, i'raduhum, berpalingnya mereka. Fa in istata'ta, maka jika engkau sanggup, antabtagia, untuk membuat nafakon, lubang, fil ardi, di dalam bumi, au sulaman, atau tangga, fis samai, ke langit, fata'tiyahu, maka engkau datangkan kepada mereka, biayatin, dengan satu ayat atau mukjizat. Walau sya'allah, dan seandainya Allah berkehendak, la jama'ahum, niscaya ia Allah akan mengumpulkan mereka, alal huda, di atas petunjuk. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau menjadi termasuk orang yang bodoh. Arti secara keseluruhan, dan jika keberpalingan mereka itu terasa berat bagimu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu janganlah engkau termasuk orang yang bodoh. Nah, jadi memang betul bahwasanya keberpalingan atau berpalingnya orang kafir terhadap ajakan beliau itu membuat beliau sedih. Maka beliau kepingin bagaimana supaya mereka tidak berpaling. Maka Allah menyatakan, kalau engkau memang ingin membuat mereka tidak berpaling dengan cara mendatangkan mukjizat yang kau buat di dalam tanah, yang kau cari di dalam tanah, atau dengan cara membuat tangga ke langit, silakan. Tapi mereka tidak akan beriman. Walaupun kamu datangkan mukjizat yang semacam apapun. Karena memang itulah yang Allah jadikan sebagai sebuah ketentuan. Kalau mereka menolak, ya mereka akan tidak mungkin dapat petunjuk. Tidak mungkin menolak, dan apabila mereka menolak ajakan kamu, mereka itu mesti akan tersesat. Nah, jadi soal penolakan itu memang sudah
menjadi ketentuan Allah bagi orang yang tidak mau mengikuti kamu. Jadi kamu datangkan bukti apapun juga, mereka tidak mau untuk menerima hidayah. Karena memang mereka sejak awal menolak apa yang kamu sampaikan. Nah, kalau Allah berkehendak bisa saja seluruh manusia ini mendapatkan petunjuk. Tapi kan nanti jadinya akan membuat manusia tidak ada gerakan. Nah, sama saja nantinya antara yang menolak dengan yang menerima. Yang menerima dari Rasul mendapatkan petunjuk, yang menolak dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, inilah para ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan-peringatan dari Allah yang kita dapatkan pada malam hari ini, kemudian kita bisa lanjutkan pada malam yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita dan kemampuan untuk melaksanakannya. Jazakumullahu khairal jazaa atas semua perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Marilah kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.